Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Fauzia Zahra dari Prodi PGSD UNJ Angkatan 2024 dengan NIM 1107624334. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang korupsi. Apa sih korupsi? Korupsi adalah musuh terbesar bagi kemajuan dan keadilan di setiap negeri. Nah, setiap tindakan korupsi dapat merugikan masyarakat serta menyebabkan ketidakadilan. Apa aja sih contoh korupsi? Korupsi bisa contohkan sebagai penyalahgunaan dana, suap, dan penyelewengan wewenang. Nah, di sini ada beberapa contoh serta kasus korupsi yang ada di Indonesia. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Yang pertama, sifat serakahnya manusia. Keserakahan adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, bahkan selalu lebih. Dengan sifat serakah, seseorang menjadi lebih mencintai hartanya. Dominannya sifat serakah membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya yang berpendidikan tinggi. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Di sini kita bisa mengambil contoh dari kasusnya suami Sandra Dewi. Kapuk Helena Lim ditetapkan tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung masih menghitung ulang potensi kerugian negara, namun kerugian ekologis akibat kasus ini 271 triliun rupiah. Nilainya mengalahkan kasus PLB. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah dan langsung dijebloskan ke tahanan. Nah, dari kasus Harvey, suami artis Sandra Dewi ini dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dari ekonomi kalangan rendah. Malahan, sekarang banyak korupsi yang dilakukan oleh golongan atas, seperti para pejabat, para artis, dan bahkan orang-orang yang udah memiliki usaha yang cukup maju. Nah, di sini penyebab utama dari kasus ini adalah sifat serakah dan ketidakpuasan manusia atas apa yang mereka miliki. Kurangnya pengawasan dan kontrol. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik memungkinkan terjadinya penyimpangan, ketidakmampuan untuk mengawasi transaksi, dan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat seringkali menjadi celah bagi praktik untuk korupsi. Kurangnya transparan. Sistem yang tidak transparan memudahkan pejabat untuk memunyikan tindakan korupsi. Di banyak negara, keterbukaan informasi masih sangat terbatas, sehingga masyarakat dan lembaga pengawasan sulit mengakses data keuangan atau proyek-proyek yang dijalankan pemerintah. Mengawasi penggunaan kekuasaan. Biasanya pejabat yang memiliki kekuasaan besar seringkali menyalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula peluang untuk melakukan korupsi. Menaikkan gaji. Pejabat publik yang dibayar rendah seringkali merasa tergoda untuk melakukan korupsi. Jadi, dengan menaikkan gaji ini bisa mengurangi tindakan korupsi. Sekian pembahasan saya tentang permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.